Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana keluargaku selamat dari teror tumbal pesugihan yang dilakukan salah satu anggota keluarga ibuku sendiri. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan, bukan hanya dari sanak saudara, tapi juga tetangga tak bersalah yang tak menyadari mereka menjadi bagian dari ritual terkutuk ini. Aku, Aisyah, anak kedua dari keluarga terkutuk ini, hingga kini masih mempertanyakan apa yang membuat seseorang tega mengorbankan darah dagingnya sendiri. Apakah harta kekayaan sebanding dengan nyawa yang harus dibayar? Untuk bertahan hidup, kami terpaksa memutuskan ikatan kekeluargaan yang telah terjalin puluhan tahun. Hanya dengan cara itulah kami bisa melepaskan diri dari jerat pesugihan monyet putih yang telah dipelihara salah satu anggota keluarga ibuku selama berpuluh tahun. Nenekku, Nyi Endang Suratmi, adalah yang pertama menyadari ada yang tak beres. Rumah besar peninggalan kakek Raden Argoyo Pripto yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru menjadi gerbang neraka bagi kami semua. Malam sebelum meninggal, nenek menggenggam erat tangan ibuku dengan mata penuh ketakutan. "Eza, larilah dari rumah ini," bisiknya dengan suara parau. Ibu sudah tak tahan lagi melihat kematian berjalan di koridor setiap malam. Yang nenek tak tahu, siluman-siluman itu sudah mengintai jauh sebelum peringatan itu terucap. Jin-jin berbentuk monyet, berekor panjang dengan bulu putih kotor dan gigi taring tajam itu datang setiap malam. Mereka menginjak-injak tubuh nenek seolah ia hanya alas tidur, mengikat pergelangan tangannya dengan ekor-ekor mereka yang berbau anyir darah kering. Sewaktu nenek menceritakan hal ini pada ibu tidak langsung percaya. Ibu hanya merasa ragu dengan apa yang ada di pikiran nenek saat itu. Hal yang membuat ibu ragu sendiri adalah karena usia nenek yang sudah tua. Bisa dibilang, ibu masih menganggap kalau nenek hanya berhalusinasi atau mengada-ngada sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya. Namun akhirnya segala pandangan ibu pun berubah saat dirinya sendiri melihat dan mendengar sesuatu yang aneh dari kamar nenek. Ketika suatu malam, saat itu hari Selasa Kliwon, ibu yang kebetulan ingin menuju ke kamar mandi harus melewati kamar nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang makan dan kamar mandi. Saat ibu melewati kamar nenek, ibu mendengar ada suara monyet yang sangat jelas. Suara itu benar-benar mengagetkan ibu dan membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan perasaan yang sangat penasaran, ibu pun langsung membuka kamar nenek yang kebetulan tidak terkunci. Saat ibu membuka kamar nenek, ibu melihat nenek sedang terduduk di kasur, namun dengan pandangan yang melengos ke arah pintu. "Nenek, ibu tidak tidur?" tanya ibu kepada nenek. Nenek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesaat setelahnya, nenek mulai menggaruk-garuk kepalanya mirip seperti tingkah monyet yang sering dilihat ibu di kebun binatang. "Nenek sedang apa?" tanya ibu lagi dengan suara gemetar. Nenek hanya mengangguk-angguk, kemudian mulai membunyikan suara ngek-ngek, persis seperti monyet. Ibu yang saat itu sedang dalam keadaan sangat lelah, namun karena kejadian aneh ini, ia pun langsung memanggil bapakku yang kebetulan sedang berada di rumah. Ketika bapak masuk ke kamar nenek, ia melihat banyak sekali gerakan-gerakan seperti monyet yang sedang bergelantungan di sekitar tempat tidur nenek. "Ini semacam kiriman," kata bapak sambil menghela napas. "Kiriman-kiriman yang memang seringkali menyerang keluarga kami." Bapak pun berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan sosok-sosok yang memasuki tubuh nenek. Terasa dengan jelas energi besar yang memasuki tubuh nenek secara perlahan. Akhirnya bapak berhasil mengeluarkan sosok tersebut. Mengetahui hal itu, bapak pun akhirnya meminta pertolongan kepada salah satu temannya yang kebetulan sering menolong keluarga kami. Dia bernama Kang Waris. "Kekhawatiran saya semakin besar," kata Kang Waris dengan wajah serius. "Memangnya kenapa, Kang?" tanya bapak. "Ada salah satu anggota keluarga di rumah ini yang berlaku curang. Dia sengaja mencari celah
hanya untuk mengambil seluruh warisan yang ada di keluarga ini dan menggantinya dengan harta kekayaan yang akan didapatkannya dengan cara menumbalkan Nyi Endang. Mendengarkan hal tersebut, bapak dan ibu kelihatan sangat terkejut. "Siapa yang tega menjadikan nenek sebagai tumbal?" tanya ibu sambil menahan tangis. Kang Waris kemudian menjelaskan lebih lanjut. Yang melakukan ini memiliki garis keturunan yang kuat dalam ilmu hitam. Dia adalah orang yang sering berkunjung ke rumah ini. Ibu dan bapak saling pandang, sama-sama tidak mengerti. Dengan terpaksa, Kang Waris pun akhirnya memberikan jawaban yang singkat dan padat. Kadang manusia itu seperti kalajengking. Dia mampu meracuni atau menyerang dari belakang. Mendengar jawaban dari Kang Waris, hati bapak tersentak. Ia pun langsung membukakan tangannya dan mempersilahkan Kang Waris untuk pergi meninggalkan kamar nenek. Ibu dan bapakku saling pandang. Mereka berdua benar-benar paham dengan perkataan yang diucapkan Kang Waris. Beberapa hari kemudian, bapak masih terus memikirkan alternatif lainnya agar ibu bisa selamat dari bayang-bayang penderitaan yang menghantuinya. Setiap malam pada malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di satu meja yang sama. Terdiri dari Mas Ayu, Mak Neneng, Kang Parak, dan juga ibu. Mereka semua sedang membahas terkait kejujuran masing-masing mengenai siapa orang yang benar-benar ingin menjatuhkan ibu secara terang-terangan. Rapat kali ini dibuka oleh bapak agar suasana terasa ringan, namun tetap serius. "Ada apa ini? Kenapa kita harus berkumpul seperti ini?" tanya Mas Ayu dengan wajah penuh tanya. Bapak menghela napas sebelum menjawab. "Jadi kita tahu beberapa hari ini ibu sering mengalami kejadian aneh. Dia sering melihat bayangan dan mendengar suara-suara yang mengganggu. Aku ingin tanyakan, siapakah dari kalian yang benar-benar melakukan hal sejahat itu kepada ibu? Bukankah ibu kalian yang melahirkan, menyusui, memberi makan, mengajari cara berbicara yang baik, dan juga menghidupi kalian dengan cara yang baik? Mengapa ada salah satu dari kalian yang melakukan hal sekeji ini? Di mana hati nuraninya jika mengetahui ibu yang telah melahirkan kalian, namun salah satu dari kalian sendirilah yang membunuh ibu dengan menjadikannya sebagai tumbal?" Penjelasan dari bapak ini membuat keenam anggota keluarga lainnya terdiam. Mereka semua tidak berkata apa-apa, melainkan saling menatap satu sama lain dengan tatapan yang sulit dibaca. Namun, tidak berselang lama kemudian, Ayu membuka suara. "Mas, aku sebenarnya agak syok mendengar hal ini. Tapi jika memang dari keluarga kita yang melakukannya, untuk apa? Secara faktanya, ibu itu orang kaya. Dia punya 2 pabrik bawang terbesar di kota ini. Jika anggota keluarga kita juga yang melakukannya, tak kemungkinan semuanya akan mudah diketahui. Karena secara ritualnya sendiri, pelaku akan melakukannya di rumah ini." Mak Ayu mengangguk, lalu menatap wajah ibuku yang sedang memikirkan sesuatu. "Tapi, ritual pesugihan itu harus makan korban, dan biasanya akan dilakukan di rumah. Namun untuk pesugihan ini, aku pernah dengar dari tetangga bahwa pelaku bisa melakukannya di 2 tempat yang berbeda. Satu dilakukan di bagian utara, dan satunya di bagian timur. Di bagian timur, ritual sudah dilakukan di sebuah gunung yang terkenal sebagai tempat pesugihan." Mendengar hal tersebut, Mas Pengarep naik pitam. Ia pun langsung menggebrak meja dengan keras dan menghadapkan pandangan wajahnya yang kesal kepada bapakku. "Bajingan! Tidak semua dari apa yang Kang Waris katakan benar adanya. Dia hanya memperalat keluarga kita agar kita mempercayainya, lalu kita akan membayar mahal jasanya." Suasana semakin memanas. Ibu mencoba menenangkan, namun Mas Pengarep sudah berada di tahap sangat emosional. Setiap kalimat yang dilontarkannya menyakiti hati bapakku. Namun, bapak tidak pernah membawanya ke dalam hati. Ia sudah menyadari karakter Mas Pengarep yang memang kurang baik dibandingkan keluarga lainnya. Akhirnya, dari pertemuan keluarga tersebut, bapak menyadari satu hal. Mereka harus membawa Nyi Endang pergi dari rumah ini. Karena dari diskusi tadi, tidak ada satupun anggota keluarga yang benar-benar percaya jika nenek akan dijadikan tumbal. Pertemuan itu pun berakhir. Ibu dan bapakku masuk ke dalam kamar. Namun, sempat terdengar suara bisik-bisik aneh di luar. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang berseteru dan beradu mulut terkait argumen
yang dikeluarkan Bapak. Perlahan, Bapak mengintip lewat celah pintu. Suara mereka terdengar samar-samar. Kita nggak bisa biarin kalau ibu keluar dari sini. Rencana, kita akan gagal, kata seseorang. Coba dipikir lagi. Jelas Mas Pengarep sudah tidak sabar, jawab suara lain. Kamu sabar dulu. Kita cari waktu yang tepat supaya suami ibu bisa keluar dari sini. Kamu tahu kan, temannya itu yang membahayakan keberadaan kita. Mereka berdua terus berbisik-bisik, seperti sedang merencanakan sesuatu yang kemungkinan besar akan memaksa Bapak dan Ibu keluar dari rumah. Namun bersamaan dengan itu, Ibu langsung menepuk Bapak. Pak, ada apa? Bapak mengangguk pelan. Aku dengar sesuatu. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Malam harinya, ketika semua sudah tertidur, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah bayangan hitam muncul di kamar Ibu. Sosok bertubuh, tinggi dan bertanduk dengan sorot mata merah yang menyala. Sosok itu bermaksud mengambil bayi yang masih dikandung Ibu. Usia kandungan Ibu masih tergolong muda, baru memasuki bulan ke-7. Namun perutnya sering mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Malam itu, sosok hitam itu datang melalui mimpi. Wujud tinggi menjulang dengan tanduk melengkung dan mata merah menyala. Sosok itu memberikan peringatan mengerikan. Pergi kalian dari sini, kalau tidak semua turunanmu akan mati. Ibu terbangun terisak. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pak, aku barusan dimimpiin sosok hitam besar bertanduk. Matanya sangat merah. Dia meminta kita pergi dari rumah ini. Kalau tidak, keturunan kita akan mati semua. Bapak segera membacakan selawat dan ayat-ayat perlindungan sambil mengusap perut Ibu yang mengencang. Saat lantunan doa bergema, tiba-tiba detuman keras mengguncang depan rumah. Bapak bergegas keluar. Tapi Ibu menahannya. Jangan Pak, itu pasti jebakannya. Namun Bapak tetap membuka pintu dan disambut pemandangan mengerikan. Tepat di gerbang, sosok hitam bertanduk dari mimpi, Ibu berdiri tegak. Matanya berpijar merah darah. Dengan gerakan mengerikan, sosok itu menghentakkan kaki. Boom, boom, menciptakan gelombang getar dahsyat yang menjatuhkan Bapak berulang kali. Pilihanmu, mau pergi atau mati di sini. Suaranya menggema seperti logam beradu. Di tengah teror itu, Bapak menyadari sesuatu. Bau dupa dan mantra-mantra samar terdengar dari arah kamar belakang. Jin hitam ini ternyata hanya boneka, dikendalikan oleh seseorang dalam rumah. Dengan tenaga terakhir, Bapak menyiramkan air doa ke arah sosok itu. SSSSS. Suara desisan menyakitkan memenuhi udara saat wujud hitam itu menguap menjadi asap. Namun kemenangan ini pahit. Ketika kembali ke kamar, Bapak menemukan Ibu terkapar dengan 3 garis cakaran dalam di perutnya, dari pusar hingga bawah perut. Darah biru kehitaman mengalir dari luka yang bukan berasal dari dunia manusia. Di luar, suara mantra masih terdengar membuktikan pengkhianatan mengerikan. Salah satu keluarga mereka sendiri yang menjadi dalang semua teror ini. Malam berikutnya, perut Ibu kembali menjadi sasaran. Tanpa sentuhan fisik, bekas cakaran itu semakin dalam seolah ada tangan tak terlihat yang terus mencengkram janin dalam kandungan. Bapakku segera memanggil Kang Waris yang kebetulan sedang berada di rumah. Dengan wajah pucat, Bapak membawa ibuku ke ruang tengah untuk berkonsultasi. Kang Waris meminta izin memeriksa bekas cakaran di perut Ibu. Matanya menyipit saat meneliti luka aneh yang mengeluarkan darah biru kehitaman. Istrimu sudah ditandai oleh jin ireng itu, bisik Kang Waris dengan suara berat. Dia berencana mengambil bayi dalam kandunganmu sebagai pembuka ritual. Bapak menggenggam tangan Ibu yang gemetar. Ritual pembuka? Dalam pesugihan tingkat tinggi, pelaku harus menyiapkan 3 kepala bayi yang akan lahir. Tapi untuk memudahkan, mereka menawarkan keringanan. 1 janin utuh bisa menggantikan 3 kepala bayi. Janinmu memiliki darah wangi yang langka, Bu. Bukan cuma jin ireng yang mengincar, tapi juga makhluk-makhluk lain yang terpikat aroma darahmu. Ibu menangis histeris. Perutnya tiba-tiba mengencang seperti disentuh tangan tak terlihat. Kang Waris segera beraksi. Ia mengambil ampas padi kering dari belakang rumah,
meraciknya dengan rempah-rempah tertentu. Bakar belekan ini di depan rumah. Asapnya akan menutupi bau darah ibu dan mengusir makhluk halus. Saat Kang Waris hendak memberikan kantong berisi ramuan ajaib itu, Mas Pengarep tiba-tiba muncul dengan senyum sinis. Lagi-lagi kedukun, apa yang kau dapat selain kebohongan? Bapak menahan amarah. Ia baru menyadari keanehan rambut Nyi Endang, yang semula putih kini hitam legam. Kita baru konsultasi, tidak ada maksud lain. Bapak membela diri sambil menarik ibu masuk ke dalam. Mas Pengarep menghadang dengan mata berapi. Diganggu makhluk halus katamu, atau hanya akal-akalanmu saja? Dari balik bahunya, Bapak melihat senyum mengerikan di wajah Nyi Endang. Senyum yang sama persis dengan Jin Ireng dalam mimpinya. Namun setelah Bapak berteriak, Nyi Endang masuk ke dalam kamar tanpa sepatah kata pun. Yang mengherankan, Mbak Neneng tiba-tiba merangkul tangan ibu dengan akrab, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Silakan masuk kalian. Kedatangan kalian membuat ibu jadi tidak tenang. Sekarang puas kan? Kata Nyi Endang dengan tawa yang mengiris. Ibu dan Bapak akhirnya masuk ke kamar dengan perasaan kesal. Bapak hampir membanting baleman yang diberikan Kang Waris, tapi ibu menahannya. Pak, istighfar, jangan sampai kalah sama emosi. Kakakmu itu benar-benar bajingan. Dia ternyata orang yang mengirimkan Jin Ireng. Bukankah ini gila? Kita hampir dibunuh sama keluarga sendiri. Aku tahu, Pak. Tapi untuk sekarang kita harus bersabar sampai benar-benar waktunya tiba. Aku tidak ingin ada apa-apa dengan anak yang sedang aku kandung ini, jawab ibu sambil mengusap perutnya. Bapak kemudian membakar baleman, satu di depan rumah, satu di belakang. Saat sedang membakar di depan, ia bertemu istri Mas Pengarep, Mbak Mawar, yang mengenakan pakaian sangat minim seolah ingin menggoda. Mas Arto lagi ngapain? Tanya Mbak Mawar dengan suara mendesah. Bapak hanya diam, memejamkan mata berdoa agar dijauhkan dari godaan. Keanehan semakin menjadi. Begitu Bapak sampai di dapur, ia terkejut melihat Mbak Mawar sedang membuat kopi. Padahal baru saja ia melihatnya di depan rumah. Bu, tadi aku di dapur bikin kopi untuk Mas Pengarep. Emang siapa yang ada di depan? Tanya Mbak Mawar polos. Bapak menengok kembali ke depan rumah, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Seorang kuntilanak dengan wajah hancur berantakan, sedang melambai-lambaikan tangan, mengajaknya keluar. Mas Artu! Suaranya mendesah. Bapak segera beristighfar dan memalingkan muka. Belum reda kengerian itu, tawa histeris tiba-tiba menggema dari kamar Nyi Endang. Dengan hati berdebar, Bapak mendekati kamar itu. Saat tangannya hendak membuka pintu, ia mendengar suara perempuan asing berbisik. Sebentar lagi Selasa Kliwon. Rojo Ketek pasti bakal meminta sesajennya. Kalau orang ini yang jadi sesajen, mungkin kau akan kaya raya dalam hitungan hari. Tak tahan lagi, Bapak membuka pintu kamar Nyi Endang yang tak terkunci. Yang ia lihat membuat nafasnya tersengal. Mbak Neneng sedang duduk bersila di depan cermin, mengoleskan sesuatu yang hitam ke wajah Nyi Endang yang tak sadarkan diri. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, kata Bapak sambil segera menutup pintu. Saat berjalan ke belakang rumah, bulu kuduk Bapak tiba-tiba berdiri. Bukan suara kuntilanak yang biasa, suara ini berbeda. Lebih mirip seorang wanita yang Bapak kenali. Saat Bapak menoleh, ia melihat Mbak Neneng sedang menyisir rambut dengan sisir milik ibu. Lalu tiba-tiba mulai menggaruk-garuk kepala, dagu, dan badannya dengan kedua tangan persis seperti monyet. Mbak Neneng, Mbak kenapa? Teriak Bapak. Tapi Mbak Neneng hanya berjingkrak-jingkrak ke arah depan rumah, bagai monyet kesurupan. Bapak mengejarnya, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di teras depan, Mbak Neneng kini dikelilingi oleh puluhan monyet-monyet aneh, berekor panjang dengan taring runcing menyeringai. Mereka mengelilinginya bagaikan mengelilingi ratu mereka. Mbak Neneng tersenyum lebar, matanya kosong, lalu mulai melompat-lompat sambil mengeluarkan suara uik-uik persis monyet. Mak Neneng! Teriak Bapak histeris. Suara itu memanggil seluruh keluarga keluar.
Mas Sugeng, Mas Pengarep, Mbak Ayu dan yang lain berhamburan melihat pemandangan mengerikan ini. "Arto, kenapa dengan Neneng?" tanya Mas Krisna gemetar. "Entah, tiba-tiba dia jadi seperti ini." Mbak Ayu dan Mas Pengarep berusaha mendekat, tapi tiba-tiba Mas Pengarep menahan Mbak Ayu. "Sudah, jangan ikut campur. Dia sedang melakukan seserahan kepada leluhur." Bapak terbelalak. "Seserahan? Leluhur apa yang meminta manusia berperilaku seperti monyet?" Mas Pengarep menatap tajam. "Jika kau tak ingin melihat hal aneh, lebih baik pergi dari sini. Kalau tidak, kau yang akan jadi tumbal berikutnya." Setelah kejadian itu, keluarga perlahan kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan bapak berdiri kaku. Pikirannya berputar, selendang yang tiba-tiba dipakai Mbak Neneng, ritual aneh ini, semua mengingatkannya pada peringatan Kang Waris. Apakah Mbak Neneng sedang dipersiapkan sebagai tumbal? Atau justru dia sendiri yang menjadi dalang di balik? Semua ini keesokan paginya, saat bapak dan ibu hendak menemui Kang Waris, mereka melihat pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Nyi Endang sedang dimandikan di belakang rumah oleh Mbak Ayu dan Mas Sugeng, layaknya pengantin yang akan dipersembahkan. Tubuh rentanya hanya dibalut kain tipis, matanya kosong, sementara Mbak Ayu menggosok tubuhnya dengan minyak berbau menyengat. Nyi Endang duduk tegak, rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde emas yang sudah kusam. Air yang digunakan untuk memandikannya bukan air biasa, sudah dicampur kembang 7 rupa yang aromanya menyengat, menggantung berat di udara seperti kabut. Ibu menyentak ketika mencium bau itu, matanya membelalak. "Mas, Mbak, ibu lagi diapain?" tanyanya, suaranya setengah berbisik. "Dibuatin ruatan, Bu," jawab Mbak Ayu singkat. Tangannya masih menciduk air dari ember tembaga yang sudah menghitam. Bapak menggaruk-garuk pelipisnya, keriput di dahinya semakin jelas. "Tadi malam, rambut ibu hitam legam. Kenapa sekarang putih lagi?" "Apa?" Ibu memutar badannya dengan cepat, hampir menjatuhkan kendi kecil di sampingnya. "Menurutku rambut ibu selalu putih seperti ini." Mbak Ayu dan Mas Sugeng saling berpandangan. Ada sesuatu yang mau disembunyikan dalam diam mereka yang terlalu lama. "Mungkin penglihatan Bapak terganggu kemarin," kata Mbak Ayu akhirnya, mengusap tangan di kain sarungnya yang basah. "Sinar bulan kemarin terlalu terang, tapi Bapak tidak percaya." "Mbak Ayu, kemarin rambut ibu benar-benar hitam. Sekarang tiba-tiba putih lagi. Apa memang ada yang salah dengan mataku?" Ibu semakin gelisah, jarinya meremas ujung kebaya. "Bapak, aku selalu melihat rambut ibu putih. Sejak kapan berubah hitam?" Mbak Ayu tiba-tiba berdiri. Air di mangkuknya tumpah sedikit. "Mari kita bicara di depan." Dia menyambar lengan ibu dengan gerakan cepat. "Sug, lanjutkan prosesnya. Aku mau ngobrol dengan Esa dan Dul." Di ruang tamu yang pengap, Mbak Ayu duduk di kursi kayu yang berderit. "Kalian harus paham," mulainya. Suaranya tiba-tiba lembut seperti sedang menenangkan anak kecil. "Keluarga kita punya adat meruat orang tua sebelum ajal. Rambut hitam tadi malam adalah pertanda. Waktunya sudah dekat." Bapak menggeleng. "Tapi, bukannya rambut putih yang jadi tanda usia lanjut? Kenapa justru hitam yang dianggap pertanda?" Mbak Ayu tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke perut ibu yang mulai membesar. "Anakmu akan mengerti nanti," bisiknya, dan tiba-tiba suaranya berubah berat, seperti ada 2 suara yang berbicara bersamaan. "Ini rahasia keluarga turun-temurun. Kapan kalian akan sadar?" Dari balik punggung Mbak Ayu, di dinding yang dicat hijau, lumut, bayangan hitam samar merayap. Bentuknya seperti tangan dengan jari-jari yang terlalu panjang, menyentuh lantai lalu menghilang di balik lemari tua. Bau kembang, 7 rupa yang semula menyengat kini berubah menjadi anyir, seperti daging yang mulai membusuk di udara lembab. "Lalu, apa hubungannya dengan Neneng yang kemarin seperti kesurupan monyet?" tanya Bapak, berusaha mengalihkan perhatian. Dari bayangan tadi, Mbak Ayu tersenyum, tapi matanya tetap dingin. "Anakmu akan tahu jawabannya." Jarinya memainkan gelang akar bahar di pergelangannya. "Aku tidak bisa bicara banyak. Ini rahasia yang dijaga turun-temurun." Dia berdiri, langkahnya berat seperti menyeret sesuatu yang tak terlihat. "Jadi, kapan? Kalian akan mengerti." Kalimat terakhir itu terdengar seperti ancaman, atau mungkin peringatan.
Semua orang tahu perkataan Mbak Ayu selalu menjadi kenyataan. Mbak Ayu dikenal sangat diwaspadai karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Selain menjadi kepala keluarga saat ini, dia mampu membuat seluruh anggota keluarganya tunduk hanya dengan satu perintah. Keistimewaannya ini membuatnya dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu khusus. Setelah Mbak Ayu kembali ke ruangan belakang, Bapak dan Ibuku memutuskan untuk pergi ke rumah Kang Waris. Mereka bermaksud menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah mendapati hal-hal aneh di rumah. Sesampainya di rumah Kang Waris, mereka melihatnya sedang menanam jahe di bagian timur halaman. "Assalamualaikum Kang," sapa Bapak. "Waalaikumsalam," jawab Kang Waris. "Lagi ngapain Kang?" tanya Bapak. "Lagi nanam jahe," jawabnya singkat. "Untuk apa Kang?" tanya Bapak lagi. Kang Waris kemudian memandangi sekeliling rumahnya dengan waspada, seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Benar saja, Bapak dan Ibuku pun merasakan hawa aneh, seolah ada makhluk halus yang mengawasi mereka. "Iya Kang, seperti ada yang memperhatikan kita," kata Bapak gugup. Kang Waris mengajak mereka masuk ke dalam rumah. "Ayo kita obrolkan ini di dalam," ujarnya. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Kang Waris kemudian bercerita, "Kalian tahu, semalam aku didatangi oleh jin kolor iring beserta para keroyokannya." Bapak terkejut. "Mereka adalah bawahan Rojo Kete," lanjut Kang Waris. "Salah satu anggota keluarga kalian akan dipinang oleh Rojo Kete untuk dijadikan istri di kerajaannya." Tiba-tiba, Kang Waris menatap tajam ke arah ibu, tepatnya ke perutnya, yang sedang mengandung. "Anak dalam kandunganmu akan menjadi penentu dalam rencana ini," katanya dengan serius. Bapak dan Ibuku langsung terkejut. Rupanya, Kang Waris sudah mengetahui apa yang akan terjadi. "Aku sengaja menanam jahe di bagian timur rumah agar mereka tidak bisa mendekat," jelasnya. "Telinga mereka lebih tajam dari pisau yang diasah ribuan sekali. Jika mafricen ini bocor, mereka akan memberi sinyal kepada salah satu anggota keluargamu." Ibu bertanya, "Maksudmu anggota keluarga kita?" Kang Waris mengangguk. "Aku tidak bisa menjelaskan lebih detail. Tetapi tidak lama lagi, tumbal pertama akan muncul. Apa yang mereka perlihatkan padamu hanyalah ilusi untuk menutupi rencana buruk mereka." Bapak dan Ibuku masih bingung, tetapi Bapak teringat pada keanehan yang dilakukan Mbak Ayu dan Mas Suga saat meruat Nyi Endang. Kang Waris melanjutkan, ruatan itu sebenarnya adalah proses terakhir. Korban akan dimandikan dengan kain khusus dan rambutnya yang memutih akan menghitam sebagai pertanda ia telah dipilih sebagai tumbal. Ibu langsung panik. "Ayo kita pulang Pak, kita harus selamatkan Nyi Endang," serunya. Bapak berusaha menenangkannya. "Sebentar, kita harus dengar dulu sampai selesai." Namun ibuku sudah tidak sabar. "Semuanya sudah terlambat Pak," tangisnya. Kang Waris menghela napas. Ritualnya sudah berjalan sempurna. Malam ini, di saat bulan purnama, semuanya akan terjadi. Perasaan tidak berdaya menyergap mereka, terutama saat mengetahui ibu kandungnya sendiri akan dijadikan tumbal oleh anggota keluarga mereka sendiri. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya ibuku dengan suara gemetar. "Pergi dari rumah itu," jawab Kang Waris tegas. "Pergi dari rumah itu agar kalian selamat." Bapak hanya mengangguk paham. Menyadari itu adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan diri dari rentetan pesugihan yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Sementara itu, ibuku masih menangis sambil memegangi perutnya yang sedang mengandung. Kang Waris melanjutkan nasihatnya. "Aku beritahu kalian, jika nanti ada suara gamelan di malam hari, jangan keluar kamar. Jika terdengar suara monyet-monyet di dalam rumah, jangan panik." Dia kemudian memberikan segenggam garam dan secangkir kopi hitam yang telah dicampur garam. Kopi dan garam ini untuk menghilangkan bau badan agar tidak tercium oleh Rojo Kete yang akan berjalan-jalan bersama ratu. Pilihannya, jelasnya, taburkan di sekitar ranjang tidurmu, lalu sembunyilah di bawah ranjang. Tahan sampai semua prosesi pernikahan Rojo Kete selesai. Jangan sekali-kali membuka pintu sebelum fajar tiba. Bapak mengangguk lagi.
Sementara ibuku mendengarkan dengan seksama. Kang Waris menatap mereka dalam-dalam. Jaga istrimu dan anak-anakmu. Lebih baik kau putuskan tali persaudaraan daripada keluargamu menjadi korban pesugihan ini. Setelah menerima semua petunjuk, bapak dan ibuku segera pamit pulang. Sepanjang perjalanan, ibuku masih diliputi kesedihan yang mendalam. Dia tidak sanggup membayangkan Nyi Endang, ibu kandungnya, akan menjadi tumbal pesugihan. Namun, segalanya sudah berjalan terlalu jauh tanpa mereka sadari. Sesampainya di rumah, ibuku langsung menemui Nyi Endang yang sedang duduk di kamar. Dengan air mata berlinang, ia memijat kaki Nyi Endang sambil mengelus rambutnya yang telah memutih. Tanpa disengaja, tetesan air matanya jatuh di pipi Nyi Endang, membuatnya terbangun. "Ayo, kenapa kamu menangis?" tanya Nyi Endang lembut. "Ibu, kita harus pergi dari rumah ini," bisik ibuku. "Aku harus menjaga keselamatan kalian berdua." Nyi Endang menghela napas. "Jangan takut, nak. Bertawakallah kepada Tuhan." Bapak pun mendekat setelah menutup pintu kamar yang semula terbuka lebar. "Jaga anak kita, Bu," katanya. "Aku akan menjaganya," jawab ibuku. "Kalian sudah menemui Kang Waris?" tanya Nyi Endang. "Sudah, Bu," jawab bapak. "Turuti semua perintahnya agar kalian selamat." Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Ibuku segera menghapus air matanya. "Tinggalkan ibu sendirian," pinta Nyi Endang. "Tapi Bu, kalian harus selamat," protes ibuku. Bapak segera membuka pintu dan menemukan seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di depan kamar kecuali Mas Krishna. "Loh, ngapain kalian di dalam kamar ibu?" tanya Mas Pengar, kakak iparku. Bapak menjawab singkat, "Esa mau ketemu ibu." Mas Pengar memandangi ibuku yang murung. "Maaf Mas, aku hanya kangen sama ibu," kata ibuku. Tiba-tiba, Mbak Ayu menarik tangan ibuku dengan kasar. "Lepasin aku, Mbak!" teriak ibuku. "Kalian berdua mau apa? Jangan ganggu ibu!" hardik bapak. Seluruh anggota keluarga itu tersenyum sinis sebelum akhirnya pergi dan menutup pintu. Bapak segera menarik ibuku masuk kembali ke dalam kamar. "Pak, kita harus segera taburkan garam dan kopi di samping ranjang," desak ibuku. Bapak mengangguk, tetapi wajahnya masih dipenuhi kebingungan. "Apa yang sebenarnya terjadi pada saudara-saudara kita?" gumamnya. "Pak, jawab!" teriak ibuku tiba-tiba. "Kenapa, Bu? Apa yang harus kita lakukan?" tanya bapak. "Selamatkan ibuku, Pak." Ibuku bersujud di kaki bapak, air matanya bercucuran. "Aku tidak bisa hidup tanpa ibu." Bapak segera merangkulnya, berusaha menenangkan ibuku yang nyaris pingsan karena kepanikan. Perlahan, ibuku mulai tenang dan mendengarkan semua arahan bapak. Malam itu, mereka bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan.